Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala masih sampaikan kita pada saat ini dengan sentosa tanpa ada kekurangan suatu apapun, dengan keadaannya masing-masing tentunya. Hari ini kita sudah bukan lagi hari yang pertama dari 10 hari terakhir, sudah menginjak beberapa hari. Maka ini adalah ya detik-detik untuk kita gunakan dengan sebaik-baiknya dalam amal. Karena kita mau gunakan untuk amal juga akan hari itu akan berlalu, tidak digunakan untuk amal juga hari akan berlalu. Hari akan habis. Nanti maghrib, mau kita gunakan untuk amal ya nanti akan maghrib, mau kita tidur terus ya nanti akan maghrib. Demikianlah waktu itu akan berjalan terus, nanti tiba-tiba sudah selesai, sudah habis. Terutama yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, terutama kepada para alumni, kawan-kawan santri, bagaimana salah satu sifatnya bulan Ramadan itu adalah bulan kasih sayang, bulan kepedulian. Bahkan termasuk hikmahnya kenapa kita diperintahkan puasa itu kan supaya kita merasakan apa yang dirasakan oleh fuqara dan masakin, kemudian timbul kepedulian kita kepada mereka. Maka bagaimana kita bisa memupuk kepedulian ini, terutama pada masa-masa sekarang ini yang secara umum itu semua orang berada dalam kesulitan, kepayahan. Terutama lagi banyak sekali kawan-kawan kita yang terkena musibah sehingga terpaksa dikarantina, menjalani isolasi, baik isolasi mandiri maupun isolasi di tempat isolasi. Akhirnya yang jelas hal ini sangat mengurangi keleluasaan mereka untuk memenuhi keperluan-keperluan mereka. Bahkan ada yang sampai terhalang sama sekali. Sehingga ini akan menjadi satu kesulitan yang tidak sedikit mereka untuk bisa memenuhi keperluannya. Maka inilah saatnya mari kita ini untuk melihat ke sekeliling kita. Ada enggak orang-orang yang dalam keadaan kesusahan seperti itu? Terus kita bantu mereka. Ya sekemampuan kita. Saya kemarin mendengar Kargozari bahwa ternyata ini Kargozari memang di Jakarta, yang ditempatkan di rumah sakit khusus untuk virus itu, banyak yang depresi itu. Depresinya bukan karena merekanya, tapi ketika mendengar kabar dari rumahnya. Jadi kabar yang di rumah yang terkena ya macam-macam, namanya orang lagi kena musibah kan, akhirnya macam-macam juga yang terjadi, sampai ada yang dikucilkan, ada yang begini. Nah ini akhirnya mereka mendengar kabar itu jadinya depresi, jadinya stres. Nah maka bagaimana kita dengan sekemampuan kita bisa membantu mereka, tentunya dalam batas-batas yang diizinkan oleh syariat dan diizinkan oleh peraturan pemerintah. Ya, jangan ngawur. Ngawur itu nanti jadinya bukan menyelesaikan masalah, malah nambahi masalah. Tapi bagaimana kita bisa, misalnya keluarga yang ditinggal, makanya dengan membawa mahram kalau memungkinkan untuk berkunjung. Kalau tidak mungkin ya nggak usah berkunjung.
barangnya saja yang sampai. Namun kita menunjukkan kepedulian itulah yang penting. Ya. Maka saya sangat menganjurkan sekali, terutama ini terus terang di kalangan alumni kita banyak sekali juga yang terkena. Kemudian di kalangan orang-orang dakwah pun sekarang banyak yang sedang terkena musibah. Maka bagaimana kita bisa peduli kepada mereka semua. Namun ya jangan hanya cuma ini tok. Ya semua, baik di alumni atau bukan, orang dakwah maupun bukan, karena ini kena musibah yang sama, maka bagaimana kita bisa membantu mereka lah, meringankan beban mereka. Ini bulan Ramadan itu sangat erat sekali kaitannya dengan peduli, dengan berbagi kepada sesama. Sampai disyariatkan zakat fitrah, bahkan digantungkan ya kan puasa kita ini dengan zakat fitrah. Zakat fitrah itu intinya apa kan? Intinya bagi kan, biar semua orang itu kan bisa merasakan apa? Yang sama gitu. Makanya zakat fitrah itu sampai seluruh jiwa wajib untuk membayarnya. Bukan cuma orang dewasa saja, anak-anak sampai yang bayi, yang masih bayi baru lahir saja, yang sudah bahasanya menangi bagian dari Ramadan dan bagian dari Syawal, maka wajib dibayarkan zakat fitrahnya. Nah ini, jadi saya ingin menghimbau lagi lah kepada kita semua, ya, bagaimana kita ini meningkatkan lagi kepekaan. Ya sekemampuan kita, bukan untuk takaluf memaksakan, sekemampuan kita. Siapa tahu dengan kepedulian kita tadi, dengan kita saling membantu sesama tadi, Allah Ta'ala ridho, Allah Ta'ala suka kepada kita, sehingga Allah Ta'ala percepat diangkatnya bala ini dari kita semua. Jangan lupa hadis bahwa as-shadaqatu tudfi'u ghadabar rabb. Ya, sedekah itu apa? Memadamkan kemurkaannya Allah Ta'ala. Tadfa'ul bala, sedekah juga menolak dari bencana, dari bala. Dan semoga Allah Ta'ala menjaga kita semua, baik dari penyakitnya maupun dari fitnahnya. Nah terkadang fitnahnya ini lebih berat daripada penyakit itu sendiri. Ini semoga Allah Ta'ala jaga kita semua, dan ya jaga kita semua, dan termasuk adabnya ya kita nggak usah gaya, nggak usah konjuk nopo, kamane ya nantang bopi ya ora semang guys. Biarlah dia berjalan sebagaimana apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua yang ingin saya ingatkan lagi, masalah ini kan nanti malam 23. Biasanya kalau yang tarawihnya 1 juz ya juz 23 ya kan. Ini kan surat Shaf. Surat Shaf itu ada tempat sujud. Namun sujud itu kalau mazhab Syafi'i, aksarul ulama Syafi'iyah mengatakan itu bukan sujud tilawah. Jadi ada ikhtilaf tentang sujud di situ. Nah, kalau mazhab Syafi'i, aksarul ulama Syafi'iyah lebih cenderung bahwa itu sujud bukan sujud tilawah. Maka kalau di luar sholat tidak ada masalah, tapi kalau di dalam sholat jangan sujud. Ya, ketika kita misalnya ngimami tarawih, ya kan, surat Shaf, maka ya jangan sujud di situ, dah terus saja gitu. Kalau di luar sholat tidak ada sujud, mau sujud nggak masalah, nggak berhubungan dengan apa-apa, dan tetap disyariatkan sebetulnya. Ya. Namun kalau di dalam sholat, maka nanti bisa membatalkan sholatnya, karena namanya nanti ziyadah itu ruknin, menambah rukun. Ini kan bahaya, repot. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain. Qala al-muallif al-Imam al-Hafidz Nasiruddin Ibnu Mughtai rahimahullah taala wa ta'ala nafa'a wal fahma bi ulumihi wa ulumikum wa ulumi sa'iri salihin fid dharain.
amin fi kitabi al-musamma bi khasaisil Mustafa sallallahu alaihi wasallam ila an qol wa idza labisa lan ari kalane nganggo sapa kanjeng Nabi lak matahu ing baju besine kanjeng Nabi la yazau mongko ora kena melepas sapa kanjeng Nabi ha ing lakmah hatta yalqa sing bertemu sapa Nabi al adwa ing musuh wa idza syara alan ari kalane mulai sapa Nabi fitatawuin ing dalam sunnah lazim mongko wajib ing Nabi apa itmamuhu nyempurnaake tatawu. Termasuk dari khususiyahnya Nabi SAW itu apa? Kalau beliau sudah memakai baju besi, maka tidak boleh melepaskan baju besi itu sehingga bertemu dengan musuh. Nah, ini seperti terbukti di dalam perang Uhud. Jadi dalam perang Uhud seperti kemarin sudah sempat saya singgung, sebetulnya di situ ada dua pendapat. Pendapat Rasulullah SAW sendiri dan para sahabat-sahabat yang sepuh yang pengalaman, lebih baik musuh ini kita hadapi di dalam kota Madinah saja, karena dengan kita menghadapinya di kota Madinah ini kita mempunyai kesempatan untuk mempersiapkan pertahanan dengan lebih rapi, mempersiapkan jebakan-jebakan. Namun sahabat-sahabat yang muda, yang semangat, ya kan, ngejos gampang nih bahasa kita. Nah, itu wah jangan gitu, itu kayak kurang jantan, kita maju saja, kita song-song mereka di luar. Nah, dan mereka itu karena semangatnya menggebu-gebu itu memaksa gitu. Akhirnya Rasulullah SAW pun ngalah. Ya sudah, kita song-song mereka di Uhud. Maka kemudian Nabi pun masuk memakai baju besinya. Kemudian beliau mulai keluar. Nah, ketika beliau tengah memakai baju besi tadi, maka sebagian sahabat bilang, waduh, nampaknya kita sudah memaksa Rasulullah ini, dan Rasulullah nampaknya kurang seneng sebetulnya dengan usul kita. Cuma karena kita memaksa terus, ya akhirnya beliau ngalah sama kita. Nah, ini jangan-jangan nanti jadi kurang bagus. Nah, maka ketika Rasulullah keluar, mereka pun yang muda-muda tadi mengatakan, ya Rasulullah, sudahlah kita ikut saja usul jenengan tadi, untuk kita song-song mereka di dalam kota saja. Namun Rasulullah SAW bersabda, tidak layak bagi seorang Nabi untuk menanggalkan baju besinya kecuali sampai dia bertemu dengan musuhnya. Jadi ini bukan hanya untuk Rasulullah SAW saja, tapi untuk semua anbiya alaihi wassalatu wassalam. Kemudian wa idza syara'a fi tatawu'in nazimahu itmamuhu. Apabila beliau sudah mulai tatawu, maka wajib baginya untuk menyempurnakan. Misalnya gini, mulai untuk salat sunnah, ya. Maka wajib untuk disempurnakan. Kalau kita umatnya baginda Rasulullah SAW, maka kalau salat perkara yang sunnah itu boleh dibatalkan kapan saja. Ini bicara tentang hukum syariat loh, bukan masalah afdol, fadilah, pahala, enggak. Kita bicara masalah hukum hukum boleh atau tidaknya gitu loh ya. Jadi hukumnya itu adalah boleh saja bagi kita untuk membatalkannya. Misalnya sampean kayak salat sunnah. Kemudian setelah itu tiba-tiba karena suatu hal akhirnya males ra pengen neruske terus dibatalke. Iku rapopo. Poso sunnah. Kemudian ada orang bawa makanan kok njuk pengen, akhirnya nggak jadi terus makan. Nah itu hukumnya nggak apa-apa. Maknanya nggak apa-apa itu nggak dosa. Ya. Nah soal makruh ya jelas makruh. Soal makruh nggak jelas makruh. Tapi artinya tidak haram. Hanya yang menjadi perbedaan pendapat antara jumhur dengan mazhab Hanafi adalah kalau mazhab Hanafi itu nantinya wajib diqadha. Disuruh mengqadha gitu loh. Nah, ya saya kurang jelas apakah qadha ini wajib atau enggak. Tapi pokoknya disuruh mengqadha
Jadi apa yang sudah dimulai kalau tidak disempurnakan suruh mengqadha. Kalau mazhab yang lain enggak, ya sudah. Ya kalau misalnya nanti kayak misalnya sholat duha. Ini mau sholat ternyata ada suatu hal terus dibatalkan, terus nanti sholat duha lagi, ya itu udah sholat duha yang lain. Bukan sebagai qadha-nya. Hanya sholat-sholat tertentu yang mempunyai qadha. Nah, kecuali ada syariat atau ada hukum ibadah yang kalau sudah mulai maka wajib disempurnakan. Apa itu? Haji dan umroh. Haji dan umroh ini nggak bisa dibatalkan di tengah jalan. Nggak bisa. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Maka nggak bisa. Walaupun kamu melakukan 1001 pelanggaran, ya, kecuali pelanggaran yang satu itu, maka itu hukumnya hajinya masih sah, umrohnya masih sah. Nah, ini sering kadang-kadang kita kesalahan, jamaah-jamaah kadang-kadang kan udah pakai pakaian ihram umroh, berangkat niat udah masuk dalam umroh, akhirnya kok lemes ya. Kadang-kadang tengah-tengah tawaf, wah lemes ya, nggak kuat, akhirnya nopo tahallul wae lah sekarang. Habis tahallul pakai baju, ini sebetulnya hukumnya dia bukan konjuk selesai atau terputus umrohnya, enggak. Dia itu masih umroh, dia masih ihram. Maka berarti nyukurnya merupakan pelanggaran. Kalau setelah itu pakai baju, ya pakai bajunya pelanggaran lagi yang wajib untuk dibayar dam. Nggak bisa dibatalkan, nggak bisa. Dan tidak ada yang membatalkan haji dan umroh kecuali satu, yaitu nopo, berhubungan antara laki-laki dan perempuan. Itu tok yang membatalkan. Kalau haji ditambah lagi yaitu nopo, terlepas dari salah satu rukunnya haji. Ya, rukunnya haji. Ya, yang bisa terlepas itu wukuf di Arafah. Kalau yang lainnya tidak terbatas waktunya. Tapi wukuf di Arafah itu bisa terlepas. Nih. Nah, kalau batal bagaimana? Misalnya seorang umroh batal atau haji batal, hukumnya bagaimana? Ya, dia wajib mengqadhanya, walaupun umroh atau hajinya sunnah. Ya. Orang haji sunnah, terus batal ya gara-gara melanggar yang tadi itu, ya pelanggaran berat tadi itu. Maka bagaimana hukumnya? Wajib hukumnya dia tahun depan faur untuk nopo mengqadhanya. Nah, kalau hajinya wajib gimana? Misalnya haji nopo? Rukun Islam, ya kan? Haji rukun Islam. Terus batal dengan pelanggaran tadi. Maka berarti sekarang dia punya beban berapa? 2, bukan 1. 1 haji rukun Islamnya, yang kedua haji qadhanya. Ya. Umroh, seorang umroh sunnah, ya kan? Umroh sunnah batal. Umroh lagi sunnah lagi batal lagi. Umroh sunnah lagi batal lagi, 3 kali. Ya berarti apa? Dia wajib mengqadha berapa? 3. Ya. Jadi setiap kali membatalkan, setiap kali itu juga wajib untuk diqadha. Dan hukumnya wajib walaupun umrohnya atau hajinya itu sunnah. Ya. Ini yang untuk kita umatnya baginda Rasulullah SAW. Tapi kalau baginda Rasulullah SAW ini, beliau kalau memulai suatu tatawwu maka wajib untuk menyempurnakannya, nggak boleh berhenti di tengah jalan. Kenapa? Karena hakikatnya tatawwu ini adalah nopo, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alla yanzura lan yen to ora ningali sapa Kanjeng Nabi ilama maring perkara mutia kang den seneng-seneng bihi kelawan ma sapa annasu rupane minad dunya wa khainatul ayun, dan min khususi tidak boleh napa khainatul ayun, napa pengkhianat, matanya berkhianat. Nah, tidak boleh Nabi itu melihat, atau gamane apa nek bahasa kita itu yang terkesan gamane, ya, terkesan atau kepingin
terhadap keduniaan orang lain. Terkesan atau kepingin terhadap dunianya orang lain itu nggak boleh. Padahal Masya Allah kita tahu kehidupan Nabi itu bukan cuma sangat sederhana, kan? Masuk kategori susah, ya kan? Kehidupan Rasulullah SAW ini kan masuk kategori susah, ya kan? Sampai 2 bulan tidak mengepul asap dari rumahnya, dari dapur rumah istrinya. Nah, itu kan susah tau. Zaman sekarang mungkin nggak ada, nggak kuat, ya kan? Nah, namun beliau tidak boleh untuk terkesan dengan keduniaan yang didapatkan atau yang dinikmati oleh orang lain, baik itu orang muslim maupun orang kafir. Makanya tidak pernah ada yang namanya kok Nabi meminta untuk dirinya sendiri sebagai mengkayakan diri, memperkaya, itu enggak. Nek sekedar gamane ben disuguh ngono memang ada. Nah, Rasulullah SAW ya kan pernah ke tempat Abu Musa, kemudian Abu Ayyub Al-Ansari, ya kan, kemudian disuguh dengan kambing, ya kan, kambing dan roti itu. Namun kan tidak ada tamawul itu enggak ada Nabi itu. Nah, mengambil harta orang lain untuk memperkaya diri sendiri sama sekali tidak ada. Wa khainatul ayun, dan tidak boleh juga bagi Nabi itu untuk khainatul ayun, mempunyai mata yang berkhianat. Nah, ya ini apa? Jadi maknane khainatul ayun sing tepat itu piye to? Jadi zahirnya begini tapi matanya itu begini gitu loh. Mengisyarahkan kepada sesuatu yang tidak sesuai dengan zahir. Contohnya itu begini. Pernah suatu ketika ada seorang yang diancam mati oleh baginda Rasulullah SAW. Bahkan ketika Fathu Mekah, beliau katakan walaupun dia bergantungan di satir Ka'bah tetap bunuh. Jadi ada 12 orang, ya, 12 orang, walaupun mereka itu bersembunyi di dalam satir Ka'bah, tetap mereka harus disuruh untuk dibunuh. Nah, itu baginda Rasulullah SAW waktu itu. Kemudian dari 12 orang ini yang akhirnya mati cuma 1, yang lainnya sembunyi, ya, dan sembunyi akhirnya masuk Islam. Seperti diantaranya salah satunya Ikrimah bin Abu Jahal radhiyallahu anhu, itu sudah diputuskan dihukum mati oleh baginda Rasulullah, tapi dia lari, kita sudah tahu ceritanya semua, ya kan, balik lagi masuk Islam, diterima Islamnya oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, kemudian ada satu orang, dia itu juga datang, ya, datang bersama dengan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu memintakan ampun kepada baginda Rasulullah SAW. Maka awalnya Rasulullah itu berpaling, ya, terus diminta lagi berpaling, akhirnya Rasulullah terima. Kemudian Rasulullah bersabda, kenapa tadi tidak ada yang di antara kalian itu kok nggak ada yang faham? Harusnya waktu aku berpaling itu kan kesempatan. Berarti kan belum saya kasih aman dia, masih bisa untuk dibunuh. Gitu loh. Seharusnya waktu aku berpaling, aku belum mau menerima yang pertama tadi itu, harusnya ada yang faham, ada yang tanggap gitu loh. Ini berarti ini kan statusnya masih terhukum mati dan belum diampuni, belum diamankan oleh baginda Rasulullah SAW. Seharusnya begitu. Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau memang itu yang engkau kehendaki, kenapa engkau itu berisyarah, apa dengan pandangan matamu atau gimana? Maka Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh bagi seorang nabi itu mempunyai khainatul ayun. Nah, khainatul ayun. Ini salah satu contoh dari khainatul ayun, dan ini adalah sangat terhindar sekali dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa imsaku man karihat nikahahu, lan ngeker mencegah wong karihat kang benci sapa man nikahahu ing nikahi Rasulullah. Wa nikahul kitabiyati, lan nikahi wong kitabiah wal amati lan amat al muslimati kang muslimah. Ki sing imsaku man karihat aku urung patek paham.
Terus tidak boleh juga baginda Rasulullah SAW menikahi kitabiah dan amat yang muslimah. Ya, kalau umatnya ini kan boleh ya, nikah loh. Ini nikah nggih. Nek punya amat itu boleh. Rasulullah punya amat. Paham? Rasulullah punya amat, bahkan akhirnya jadi ummul waladnya. Menurut pendapat sebagian ulama, Sayyidatina Maryah Al-Qibtiyah itu adalah merupakan ummu walad. Jadi amatnya Rasulullah yang akhirnya melahirkan putra bagi Rasulullah SAW. Sebagian lagi mengatakan beliau adalah istri baginda Rasulullah SAW. Kalau punya amat, baginda punya. Namun menikahi amat ini nggak boleh. Paham? Kenapa? Karena nanti repotnya nang nasapi, ya lah. Nah, sedangkan untuk menikahi amat bagi orang muslim biasa saja kan ada syaratnya, ya lah. Kenapa kok ada syaratnya? Karena memang repotnya itu nanti status anaknya itu kan ikut kepada ibunya, jadi budak juga. Amin khosoisi sallam iku setengah saking khosoisi Nabi sallam al-mubahat kang bangsa mubahat iku al-wisalu nyambung fisomi ing dalam poso. Termasuk khosoisnya Nabi SAW yang berupa mubahat. Berarti napa? Berarti hukumnya benda-benda atau perkara tersebut ini adalah haram bagi selain baginda Rasulullah SAW, namun dihalalkan untuk baginda Rasul sebagai khususiyah bagi beliau. Di antaranya napa? Al-wisalu fisaum. Napa? Menyambung terus dalam berpuasa, yaitu napa? Puasa 2 hari berturut-turut atau lebih dengan tanpa melakukan perkara yang membatalkan. Tidak makan, tidak minum, pokoknya perkara yang membatalkan itu tidak dilakukan. Nah, itu hukumnya bagi umatnya adalah napa? Haram. Ngebleng rong dina punjul. Itu haram. Tapi nek ya adalah waktu berbuka atau dalam waktu yang antara berbuka sampai sahur kok sempat minum walaupun cuma sedikit, nggak sampai kenyang, sempat makan walaupun cuma sedikit, nggak sampai kenyang, maka ini tidak dinamakan wisol. Tidak dinamakan wisol berarti tidak haram, gitu loh. Ya haram itu yang total, sama sekali nggak melakukan. Kenapa? Ini adalah khusus untuk baginda Rasulullah SAW. Kenapa kok khusus bagi baginda Rasul? Karena beliau punya keadaan yang khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau menyampaikan ketidakbolehan untuk wisol ini, maka ada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, sedangkan engkau sendiri wisol. Fa innaka tuwasilu, engkau adalah melakukan wisol juga ya Rasulullah." Maka apa sabda Rasulullah SAW? "Ini lastu kahayatikum, aku itu tidak sama dengan kalian semua. Ini abi itu yut'imuni rabbi wa yaskin." Maksudnya aku itu menginap atau dalam waktu malam, ya dalam keadaanku ini Allah Ta'ala memberikan makan kepadaku dan memberi minum kepadaku. Ini lain keadaannya, keadaan baginda Rasulullah SAW. Maka nggak boleh. Wastifa umal ubiha lahu minal ghanimati qabla al-qismah. Wastifa umma ubiha, lan memilih perkara ubiha kang den perbolehkan den wenangake apa malahu kedue nabi minal ghanimati rupane saking ghanimah qabla al-qismati ing sadurunge pembagian. Jadi aslinya ketika kita telah memenangkan suatu pertempuran misalnya, kemudian telah ada ghanimahnya, maka ghanimah ini enggak boleh diambil sebelum dibagi. Jadi wajib hukumnya atau enggak boleh hukumnya bagi kita ini untuk nopo langsung mengambil sendiri. Ini ghanimah nggih, nek salap lain. Salap itu yang melekat di baju orang yang dibunuh. Ya, dalam pertempuran tadi, ini lain perkara. Ini ghanimah. Nah, ghanimah hukumnya adalah nopo? Wajib untuk menunggu sampai dibagi. Belum dibagi kok sudah diambil, ya namanya nyolong, dosa. Tapi soal hukuman itu ada tafsirnya. Nggih. Tapi hukumnya intinya napa? Dosa. Nah, disebut sebagai nuhbah kan. Itu untuk kita.
Nah, untuk Rasulullah SAW maka beliau boleh langsung milih sendiri, misalnya langsung ini untuk saya, gitu nggak apa-apa. Nah, tidak apa-apa. Kila ini juga khususnya untuk Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ya, ada yang mengatakan ini juga khususnya untuk Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ada yang mengatakan ini hanya khusus untuk baginda Rasulullah SAW saja. Nah, ini untuk yang beliau pilih itu, atau walaupun sesudah beliau meninggal. Seperti kemarin cerita tentang Suraqah bin Malik, ya kan, dijanjikan oleh Rasulullah SAW akan memakai gelang dari Kisra, ya kan. Nah, maka gelang itu berarti sudah dipilih, dia enggak termasuk dalam pembagian yang biasa. Nah, tidak termasuk dalam pembagian yang biasa. Atau seringkali itu banyak, ada beberapa momen ya di mana ada sahabat meminta kepada Rasulullah SAW, ya kan, nah, nanti akan dibuka kota ini, ya, sahabat langsung bilang, ya Rasulullah kalau dibuka nanti, ya waktu itu kan ada orang yang terkenal kecantikannya di kota itu. Mas sahabat langsung, ya Rasulullah kalau nanti kota itu dibuka, si fulanah untuk saya, ya untuk kamu. Nah, ini enggak dibarengkan dengan ghanimah. Ya. Ini sudah dipilihkan, sudah diikta oleh baginda Rasulullah SAW, maka ini sesuai dengan pilihannya beliau. Apa yang dijalankan, sesuai dengan apa yang beliau putuskan. Ini merupakan khususiyah dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kefahaman kepada kita semua dan memberikan kepada kita kecintaan, kerinduan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala hadiniyah wa likulli niyatin shalihah syamilah wa li hifzi wa li inayah wa ri'ayah wa barakatuh.